Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Diana Darmadani selaku moderator. Selanjutnya ada Askuri Nabila sebagai pemateri pertama, lalu ada Tenti Ayu sebagai pemateri kedua, Uci Febriani sebagai pemateri ketiga, Stefani Putri Valepi sebagai pemateri keempat, dan Resna Octaviana Baban sebagai pemateri kelima. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kasus yang belakangan ini viral, yaitu kasus dugaan pelecehan seksual berbasis elektronik yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun judul pembahasan kami adalah analisis yuridis pelecehan seksual berbasis elektronik dalam grup percakapan mahasiswa, tinjauan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, studi kasus pada grup WhatsApp mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Next. Kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup WhatsApp yang berisi komentar vulgar, objektivitasasi terhadap perempuan, candaan bernuansa seksual, serta ungkapan yang merendahkan harkat dan martabat mahasiswa maupun dosen perempuan. Percakapan tersebut pertama viral itu di media sosial setelah diunggah oleh akun bernama @sampah_fhui pada 11 April 2026 malam. Selanjutnya, kasus ini menjadi sorotan publik karena para pelaku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya memahami nilai-nilai hukum, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, beberapa pelaku diketahui memiliki posisi strategis dalam organisasi kemahasiswaan seperti pengurus organisasi, ketua angkatan, hingga calon panitia kegiatan kampus. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan penggunaan aplikasi percakapan di kalangan mahasiswa tidak hanya memberikan kemudahan komunikasi, tetapi juga membuka ruang terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Ironisnya, tindakan seperti objektivitasasi perempuan, komentar seksual, maupun candaan cabul seringkali dianggap sebagai humor atau candaan internal, sehingga batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum menjadi kabur. Next. Berangkat dari kasus tersebut, kami melakukan analisis hukum untuk mengkaji bagaimana peristiwa tersebut dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum, lalu bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 5 UU TPKS itu terpenuhi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap para pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selain itu, kami juga akan membahas relevansi hukum pidana cyber dan urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik di lingkungan akademik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Askuri Nabila. Baiklah, selanjutnya permasalahan. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana mengkualifikasi pelecehan dalam grup WhatsApp sebagai peristiwa hukum dan perbuatan melawan hukum pidana. Kasus FHUI memperjelas soal ini karena menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pelaku yang menganggap candaan dengan korban merasa direndahkan. Next. Selanjutnya, pelecehan sebagai peristiwa hukum. Dalam kasus FHUI, percakapan bermuatan seksual dalam grup WhatsApp menimbulkan dampak psikologis berupa rasa malu dan tekanan terhadap korban. Dampak ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar interaksi biasa, melainkan peristiwa hukum karena menimbulkan akibat hukum yang nyata. Selanjutnya, dasar hukum Undang-Undang TPKS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pelecehan seksual non-fisik. Dalam konteks kasus FHUI, isi percakapan yang merendahkan martabat perempuan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pasal 5, sehingga pelaku berpotensi dikenai sanksi pidana. Baik, selanjutnya mengenai pelecehan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, dalam kasus FHUI ini, tindakan pelaku berupa pengiriman pesan bermuatan seksual dilakukan secara sadar dan berulang. Hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak adanya persetujuan dari pihak yang menjadi objek pembicaraan, meskipun pelaku berdalih hanya bercandaan. Next. Nah, kaitan dengan Undang-Undang ITE. Selain Undang-Undang TPKS, kasus FHUI juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE karena percakapan bermuatan kesusilaan disebarkan melalui media elektronik, grup WhatsApp. Dalam kasus ini dapat dianggap
dianggap sebagai sarana distribusi informasi elektronik yang melanggar hukum. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada tahap penyelidikan dan juga penyidikan. Di dalam kasus FAU ini, penyelidikan dapat dimulai dari tersebarnya tangkapan layar percakapan grup ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak meskipun tidak ada laporan langsung dari para korban. Dan juga pada tahap penyidikan dapat dilihat di sini bahwa bukti percakapan WhatsApp dalam kasus FAU ini menjadi alat bukti utama. Keaslian bukti tersebut harus diverifikasi melalui forensik digital serta didukung dengan keterangan dari saksi dan juga para ahli. Selanjutnya ada pun tahap penuntutan. Di dalam kasus FHUI ini, jaksa dapat menyusun dakwaan menggunakan Undang-Undang TPKS sebagai dasar utama. Jika diperlukan, dakwaan alternatif dapat menggunakan Undang-Undang ITE untuk memperkuat proses dari penegakan hukum. Nah, masuk ke dalam tahap persidangan. Dalam persidangan kasus FHUI, kemungkinan pembelaan pelaku adalah bahwa percakapan tersebut hanya candaan internal. Namun, hukum menilai dampak terhadap korban bukan sekedar niat pelaku. Dan setelah itu ada putusan pengadilan. Jika terbukti pelaku dalam kasus FHUI ini dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda, selain itu korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan dakwaan dari kasus FHUI tersebut. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 100/Pipsus/2026/PN Jakarta. Identitas terdakwa 1. Irfan Halis, 2. Nadil Zahran, 3. Priya Danu Pranto Priyambono, 4. Dipa Tia Sakawi Sesa, 5. Muhammad Desa, 6. Simon Patrick, 7. Kewana Ezra, 8. Munif Taufik, 9. Muhammad Ahsan Raikal, 10. Muhammad Kevin Ardiansyah, 11. Rehan Fayas Rizal, 12. Muhammad Nasyiwan, 13. Raffi Muhammad, 14. Anargia Hai Fausta, 15. Rifat Baywat Ji, 16. Falenza Harisman. Dakwaan ke-1, dakwaan primer, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa para terdakwa pada bulan April 2026 bertempat di dalam grup WhatsApp mahasiswa Fakultas UI yang bernama Sempak secara bersama-sama dan berkelanjutan telah melakukan perbuatan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para terdakwa yang merupakan anggota aktif dalam grup WhatsApp secara bersama-sama dan bergantian melakukan percakapan yang mengandung muatan seksual, diantaranya dengan cara mengirimkan pesan teks bermuatan seksual secara eksplisit, membahas kondisi fisik dan seksualitas perempuan tanpa persetujuan pihak yang dibicarakan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang merendahkan martabat perempuan berdasarkan seksualitasnya. Yang ketiga, melakukan objektivitas terhadap perempuan dalam percakapan grup. Dan atau yang keempat, berbagai konten yang memuat gambaran merendahkan martabat perempuan berdasarkan aspek seksualitasnya. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dengan sengaja atau objek atau dolus, di mana para terdakwa menyadari sepenuhnya percakapan yang mereka lakukan mengandung muatan seksual yang tidak dikehendaki dan merendahkan martabat pihak yang dibicarakan. Bahwa para perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami dampak psikologis yang signifikan berupa rasa malu, tertekan, terintimidasi, dan trauma yang merupakan bentuk kerugian material yang diakui oleh hukum positif Indonesia. Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Dakwaan subsidiar.
Pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik yang berupa aplikasi WhatsApp sehingga dapat diakses oleh seluruh anggota grup yang terdiri dari 16 mahasiswa. Kedua, pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dakwaan alternatif untuk pelaku tertentu yang terbukti melakukan perekaman atau tangkapan layar perbuatan seksual, bahwa terdakwa tertentu apabila terbukti secara khusus melakukan perekaman atau tangkapan layar bermuatan seksual pada waktu dan tempat yang sama tanpa hak telah melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar sebagaimana diancam pidana pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa kasus FHU ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual berbasis elektronik dalam grup WhatsApp merupakan peristiwa hukum dan tindak pidana. Ruang digital tidak dapat dianggap sebagai ruang bebas hukum. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa diperlukan kesadaran hukum dalam berkomunikasi di ruang digital. Institusi pendidikan dan aparat penegak hukum juga perlu berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus serupa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.